Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Di sini kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tugas besar jaringan komputer yang disusun oleh kami, Aksa Rizky Murad Mahraputra dengan NIM 13012000453, Farel Muhammad Alfalah 13012132282, dan Heryoka Kurniawan dengan NIM 13012101008. Di sini eh, bakal langsung dijelasin oleh Ryoka. Silakan Oke, Ryoka. oke untuk nomor satu, ini ada pada baris pertama nih ada port sama dengan 80. Nah, itu ditentukan sebagai port yang akan digunakan ya untuk koneksi soket. Port ini sering digunakan untuk protokol HTTP. Lalu yang pada baris kedua ini get host by name. Nah, itu digunakan untuk mendapatkan alamat IP dari local server. Fungsi get hostname ini bisa juga untuk mengambil host lokal dan fungsi get hostname ini mengambil IP yang sesuai dengan nama host tersebut. Lalu pada baris yang ketiga ADDR. Nah, itu ditentukan sebagai tupel yang berisi alamat IP server dan port yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, lalu pada baris yang keempat ini socket AF_init sama socket underscore stream. Underscore init ini menunjukkan bahwa soket ini menggunakan alamat IP versi 4 dan sock underscore stream ini menunjukkan bahwa soket ini adalah TCP soket. Lalu pada baris yang kelima, soket server diikat oleh pin ke alamat dan port yang telah ditentukan dalam variabel ADDR. Nah, yang keenam nih, ini adalah fungsi start. Ini digunakan untuk memulai proses server. Proses listen, lalu yang bawahnya proses listen dilakukan pada soket server untuk mulai menerima koneksi dari klien. Lalu yang pada baris selanjutnya pesan started. Nah, ini server is on. Server cetak menunjukkan bahwa server ini telah aktif dan berjalan pada alamat IP server. Lalu pada baris yang selanjutnya pesan buka browser lalu masukkan server. Nah, ini dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa cara terhubung ke server menggunakan browser dengan memasukkan alamat IP server ke dalam URL. Lalu pada baris selanjutnya lagi, selanjutnya dilakukan perulangan while true untuk terus menerima koneksi dari klien. Nah, pada baris selanjutnya lagi, pada setiap iterasi perulangan, except ini digunakan untuk menerima koneksi dari klien yang terhubung. Connection socket ini akan berisi objek soket yang mewakili koneksi dengan klien, sedangkan ADR ini akan berisi alamat, IP, dan port klien. Nah, pada baris selanjutnya lagi, kemudian thread baru dibuat menggunakan trading.thread yang akan menjalankan fungsi handle underscore client dengan argumen connection socket dan ADR. Nah, thread ini akan menangani koneksi dengan klien secara terpisah, sehingga memungkinkan multiple connection. Lalu pada baris selanjutnya lagi, setelah thread dibuat, thread tersebut dijalankan dengan thread.start. Pada baris selanjutnya, pada akhir iterasi perulangan, pesan active connection thread.active_count. Ini connection aktif dicetak untuk menunjukkan jumlah koneksi aktif pada server. Jumlah thread aktif dikurangi 1 karena thread utama juga dihitung. Nah, setelah proses perulangan akan terus berlanjut, sehingga server akan terus menerima koneksi dan menjalankan thread baru untuk setiap koneksi yang diterima. Itu aja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Oke. Kemudian pada baris ke-25 yaitu handle client.
di sini tuh lanjut ke line 26. Di sini baris ini tuh si printf new connection ADR connected ini bakal mencetak pesan ke konsol yang memberitahukan bahwa ada koneksi baru yang berhasil terhubung. Nah, si variabel ADR ini tuh merupakan address dari koneksi yang baru terhubung. Nah, kemudian pada line 27 yaitu connected sama dengan true. Di sini tuh baris ini tuh bakal menginisiasi variabel connected dengan nilai true. Jadi ini tuh sebagai tanda bahwa koneksinya itu masih aktif. Nah, pada line 28 yaitu while connected. Nah, di sini tuh baris ini tuh memulai sebuah perulangan ya, while kan, yang akan berjalan selama connected ini bernilai true, yang artinya koneksi itu masih aktif. Nah, kemudian pada line 29 yaitu yang inilah pokoknya udah ditunjukin tadi. Di sini tuh baris ini tuh menerima data yang dikirimkan dari klien melalui soket. Yang ini nih yang 29 tuh connection socket yang dilaluinya, dan kliennya itu ya jadi itu tuh dikirimkan dari klien melalui soket. Nah, metode RECV ini digunakan untuk menerima data dari klien dengan argumen 1024. Nah, ini tuh menentukan ukuran maksimum data yang dapat diterima dalam satu kali pengiriman. Kemudian metode decode ini tuh digunakan untuk mengubah data yang diterima menjadi string yang dapat dibaca gitu loh. Sedangkan pada line 30 baris ini tuh memeriksa message memiliki nilai atau tidak. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa data telah diterima sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian lanjut ke konten get sama dengan get content yang 32 ini. Nah, baris ini tuh memanggil fungsi get content dengan argumen MSG tadi. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk mengambil konten yang sesuai berdasarkan pesan yang diterima oleh klien. Kemudian pada 33 line 33 connection socket .send all. Di sini tuh baris ini tuh mengirimkan konten data yang telah diambil ke klien melalui soket. Nah, metode send all ini digunakan untuk mengirimkan data secara lengkap ke klien. Kemudian encode-nya ini digunakan untuk mengubah konten menjadi bentuk byte yang dapat dikirim melalui soket. Kemudian connected sama dengan false. Nah, ini tuh baris ini tuh mengubah nilai variabel connected menjadi false. Jadi di sini tuh nanti bakal keluar dari perulangan while. Nah, di sini tuh nanti koneksinya tuh bakalan ditutup. Kemudian pada line 35 connection socket close. Baris ini menutup soket yang apa ya? Yang digunakan untuk mengkomunikasikan dengan klien sehingga pemanggilan metode ini selesai dan kemudian ditutup. Oke. Jadi tadi yang dari konten itu masuk ke fungsi get content. Nah, ini fungsi ini itu untuk menentukan konten apa yang nanti bakal dikirim sesuai request dari klien atau browser. Nah, pertama nanti browser itu akan ngirim string yang dimana stringnya itu akan kita pecah dulu menjadi array bentuknya dengan splitnya adalah ini n /n gitu. Nanti udah gitu kita ambil yang
elemen pertama, dan gitu kita split lagi dan kita ambil yang elemen kedua. Nah, dari file name ini nantinya kita dapat kalau misalnya di browser ya, misalnya ada nama IP gitu kayak gini. Nah, nanti yang setelah slash ini yang kita dapat itu. Nah, habis dapat yang kata ini yang setelah slash ini, kita lihat, kita cari, kalau misalnya dia nggak ada, dia bakal keluar slash gini aja. Nanti kita open yang file default yaitu index.html ini. Kalau misalnya nggak ada apa-apa situnya. Dan gitu kita read filenya itu, masuk ke variable content, dan kita kirim balik stringnya plus konten yang tadi itu. Yang di sini, yang udah kita read. Nah, kalau misalnya ada requestnya, yang kayak tadi setelah slashnya, kita ambil nama yang dari file name tadi pasti berubah bukan slash lagi, tapi sesuai nama yang mereka request. Dan kalau misalnya kita coba dulu ya, kita coba kalau misalnya filenya ada, kita open di sistemnya. Kalau misalnya nama filenya ada, dan gitu kita read, dan gitu kita kirim lagi sama kayak tadi yang di atas, di response. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, dia bakal keluarin error. Nah, keluar error itu di accept ini. Nanti responsnya bakal berupa ini, not found, file not found. Nah, variable response ini udah gitu kita balikin lagi. Nanti keluarnya di fungsi yang handle client tadi di content sini keluar. Oke, dan seterusnya tadi seperti yang Farel sudah jelaskan, bakal ditutup setelah itu. Oke. Nah, kita tes mungkin ya. Nah, jadi cara kerjanya itu ya, kita coba run aja ya. Start. Kaliannya nggak kelihatan, bentar. Oke, siap. Nah, ya, coding juga ada di GitHub kalau misalnya mau lihat di ini. Mana? Nah, ini. Oke. Nah, kita start tadi kan udah ada ya. Ini yang tadi ini, fungsi yang tadi. Nah, misalnya kita buka yang tadi itu, ini IP address-nya 192 itu. Ini. Udah gitu kita misalnya nggak ada apa-apa dulu ya, slash tadi. Kan kalau nggak ada itu dia bakal masuk ke yang ini ya, bakal default buka index HTML ini. Nah, kita coba ya. Keluar hello world. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau misalnya kita coba buka file lain yang ada di sistem dulu, misalnya contohnya ya. Itu yang ada di sistem itu test ini, test.html. Nah, kita coba sini /test. Keluar. Tes semua. Itu file yang tadi ini ya. Banyak banget. Kalau misalnya slash yang filenya nggak ada di sistem. Di sini nggak ada, misalnya namanya apa ya, Herioka gitu. Herioka nggak ada nama filenya di sistem kan ya. Nah, kita coba cari sini. File not found. Berhasil. Yay. Oke. Dah, mungkin segitu ya dari saya. Mungkin ada tambahan dari Farel dan Herioka mungkin. Tidak ada, sudah cukup. Oke, siap. Terima kasih sudah menonton presentasinya. Semoga bermanfaat, dan penutup dari Farel lagi. Mungkin sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tidak sempurnanya dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.